Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita belajarnya melalui video ya, karena ada halangan untuk kita berjumpa oleh virus corona. Jadi kita harus melihat dan menonton video dan mendengarkan materi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Jumpa lagi dengan saya di sini di channel Meja Guru Indonesia. Ya, tetap kita dukung protokol kesehatan dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe untuk mendukung channel Meja Guru Indonesia dalam terus memberikan video-video pembelajaran yang bermanfaat untuk kalian. Ya. Oke, jangan lupa sebelum menonton video ini cuci tangan pakai sabun selama 30 detik dan kita lanjutkan tonton videonya. Yuk. Oke, sekarang kita mulai video di pembelajaran TLJ, Teknologi Layanan Jaringan di jurusan SMK di TKJ. Tentu saja kita akan melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya masih mengenai standar komunikasi data di 11 TKJ. Dan di sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwa standar komunikasi data memiliki materi OSI layer dan ada standar organisasi internasional. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Padian di Meja Guru Indonesia. Nah, setelah kalian mengetahui apa saja fungsi-fungsi dari lapisan layar OSI berikut yang terdiri dari 7 layer, kali ini Meja Guru Indonesia akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari OSI layer di episode kali ini. Nah, kira-kira bagaimana cara kerja dari OSI layer berikut? Yuk kita cari tahu. Oke, di dalam layar OSI tentunya digunakan untuk proses berjalannya semua data dari si pengirim ke penerima, dan data tersebut dapat berupa teks, gambar, video, dan lain-lain. Oke, selanjutnya kita akan mulai membahas bagaimana cara kerja dari OSI layer. Yaitu pertama akan memberikan suatu pengalamatan atau addressing, yaitu dengan memberikan alamat IP terlebih dahulu kepada komputer pengirim dan komputer penerima dengan alamat IP yang berbeda. Nah, alamat IP yang digunakan pada komputer-komputer tersebut digunakan sebagai identitas dari suatu komputer atau kembali lagi kita sebut addressing atau pengalamatan. Kemudian, data yang akan dikirim berupa bentuk teks, gambar, video, dan lain-lain tadi akan dienkapsulasi atau dipaketkan pada sebuah data yang dikirim. Enkapsulasi merupakan suatu proses pada pengiriman data yang membuat satu jenis paket data dalam jaringan menjadi jenis data lainnya, di mana sudah disebutkan di video sebelumnya. Silahkan ditonton di pojok kanan atas. Data yang dikirim akan dipaketkan atau dienkapsulasi pada sebuah data yang ingin dikirimkan. Nah, enkapsulasi ini terjadi ketika sebuah protokol yang berada pada lapisan yang lebih rendah, yaitu lapisan application layer, menerima data dari protokol yang berada pada lapisan yang lebih tinggi, yaitu lapisan physical layer. Karena ini berada dalam proses pengiriman data. Semua hal tersebut dilakukan agar data yang dikirim dapat dikirim dengan baik. Pengiriman dan penerimaan data dari perangkat sumber ke perangkat tujuan dimungkinkan dengan bantuan protokol jaringan.
di mana enkapsulasi data digunakan datanya dienkapsulasi dengan informasi protokol pada setiap lapisan model referensi OSI. Saat host mentransmisikan data ke perangkat lain di jaringan, setiap lapisan berkomunikasi dengan lapisan tetangga di tempat tujuan. Selanjutnya, data yang sudah dienkapsulasi akan dikirim dan melalui proses selanjutnya yang disebut dengan routing, yaitu fungsinya untuk meletakkan proses suatu paket data agar data dapat sampai ke tujuan dari suatu lokasi ke lokasi yang lainnya. Proses ini tentunya akan kita bahas lebih lengkap pada episode selanjutnya di mata pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan. Dalam proses pengiriman, data yang dikirim melalui routing tadi akan dilalui di media transmisi jaringan dengan mengubahnya menjadi kode biner. Mengapa? Karena kode biner tersebut dihasilkan oleh physical layer. Data yang sudah berupa kode biner tersebut dikirimkan melalui media jaringan dan siap untuk dikirimkan ke tujuan melalui media transmisi. Nah, ketika data tersebut sudah dikirim, terjadilah proses dekapsulasi di sisi penerima, di mana merupakan proses kebalikan dari enkapsulasi, yaitu proses pembukaan bungkusan paket data yang diterima dari pengirim mulai dari physical layer hingga application layer. Barulah data tersebut dapat diterima oleh komputer tujuannya. Dekapsulasi bertujuan untuk mendapatkan kembali data dari pengirim. Prosesnya dimulai dari physical layer hingga application layer. Tentunya berkebalikan dengan proses enkapsulasi, di mana sudah disebutkan tadi dimulai dari application layer menuju physical layer, sedangkan dekapsulasi dari physical layer menuju application layer. Oke, sekarang kalian sudah tahu bagaimana cara kerja OSI layer yang sudah kita jelaskan ada 3 bagian penting. Yang pertama, tentu saja ada enkapsulasi atau memaketkan data pada sebuah data yang ingin dikirim. Lalu, kedua ada routing di mana data tersebut mengalir pada media transmisi jaringan dengan rute yang sudah ditentukan antara sumber ke tujuan. Routing ini akan kita bahas lebih detail pada episode selanjutnya. Dan yang terakhir adalah dekapsulasi atau melepas bungkusan paket data dari hasil enkapsulasi tersebut. Ini ditujukan agar data yang dikirim dari komputer sumber ke komputer tujuan dapat diterima dengan baik dan tidak rusak. Oke, sekian dari Meja Guru Indonesia terkait cara kerja OSI layer. Dan sampai ketemu di episode teknologi layanan jaringan dan mata pelajaran TKJ lainnya. Tetap cuci tangan, jaga jarak, dan terapkan protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.